Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke, teman-teman, di hadapan kita kali ini sudah ada soundbar lagi dari brand yang tidak main-main ya. Brand yang sudah lama dari Jepang, Nakamichi. Oke. Yang sayangnya kalau saat ini ada beberapa speaker portable-nya yang saya rasa sih rebrand dari Cina ya, tapi tidak berlaku di soundbar ya. Ini tipenya kalau nggak salah Nakamichi Sound Station 6W, bukan 6 watt ya. 6W. Kalau teman-teman lihat di marketplace itu rata-rata sih adanya yang 8W. Dia itu harganya 1 jutaan ya, dan ukurannya juga lebih kecil dibanding yang 6W ini. Dan menariknya yang 6W ini sudah langka di Indonesia ya. Kalaupun ada, saya lihat terakhir di Tokopedia, hanya di Tokopedia sih ya, harganya itu mantap, 7 jutaan lebih. Saya rasa kalau teman-teman maksakan untuk membeli 6W dengan harga segitu, mendingan skip aja, cari yang lain. Karena harga aslinya, waktu lagi rame-ramenya ini harganya itu sekitar 3,5 sampai 3,7. Tapi sekarang sudah tidak ada, makanya penjual bebas menawarkan harga yang gila-gilaan karena memang langka ya. Oke. Yang saya suka dari soundbar ini ya, selain wireless subwoofer ya, dia bentuk subwoofernya. Oke, kita fokus ke subwoofer dulu. Saya singkirkan dulu yang soundbarnya. Baik, jadi desainnya ini yang salah satu saya suka ya, karena dia tidak terlalu lebar. Nah, saya lebih senang desain-desain yang agak kecil gini. Tapi memang kalau ditanya tinggi, ini tinggi, hampir 40 cm. Tapi ininya lebih tipis ya, jadi lebih minimalis kalau meja kita atau ruangan kita itu terbatas ya. Dan di bagian depan ini ada lubangnya, dan di atasnya ini ada brand Nakamichi-nya yang timbul. Oke, di bagian samping di sini ada kelihatan drivernya ukuran 6,5 in. Dan karena ini lumayan premium ya, kelasnya kelas tengah, jadi bagian belakangnya juga melengkung, tidak hanya bagian depannya saja, dan tidak kelihatan kayunya, partikelnya. Nah, seperti Samsung yang kita kemarin ya, dia belakangnya, tapi ini uniknya dia polos. Jadi inputnya, kabelnya ya, untuk powernya dia di bagian samping. Oke, kita cek sampingnya. Nah, di samping bawah sini dia ya, hanya ada input, bukan input sih ya, port untuk powernya, karena memang sudah wireless ya. Yang jelas desain subwoofer ini yang paling saya suka di antara speaker soundbar yang pernah kita review ataupun yang pernah saya punya sebelumnya. Ini yang paling suka karena bulatannya itu menyeluruh dan tidak ada terlihat sambungan ya. Mungkin di sini terlihat sedikit sambungannya, ada garis, tapi ini minim sekali ya dibanding Samsung kemarin. Ini jauh lebih rapi, lebih minimalis. Keren dah kalau untuk subwoofer, saya paling suka. Beralih ke bagian soundbarnya. Nah, kalau soundbarnya sih saya B aja ya. Ini layaknya soundbar pada umumnya. Bentukannya kotak, tidak begitu istimewa ya. Yang membuat istimewa ini bahannya depan dan atasnya ini dari metal ya. Tapi secara desain sih ini B aja. Dan mungkin kalau teman-teman lihat ada penyok, sedikit kotor ya wajar. Karena ini barang sudah lama juga, sudah langka juga, sudah cukup lama juga di kita. Jadi ya keadaannya seperti ini. Oke, dan ini di bagian belakangnya ini glossy ya, campuran glossy beserta mesh yang dari jaring. Ini ada plastik. Ini gak usah saya kletek karena kalau yang glossy akan mudah meninggalkan lecet. Dan ini ada touch untuk kontrolnya ya, ini sudah mantap, touch control, dan juga sudah NFC, mantap. Jarang-jarang soundbar seperti ini. Secara bobot ini sih nggak begitu spesial ya, nggak bisa dibilang berat maupun ringan. Yang paling spesial ya tadi tuh subwoofernya yang paling saya suka ya. Dan menariknya di bagian samping, nah dia lubang USB-nya di sebelah sini. Sebelah satunya polos ya, kita cek. Oke, polos. Ini warnanya mantap, ini kayak cermin banget. Nah, terlihat tangan saya. Kalau ini pantulannya terlihat bening sekali. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Oke, nah ini menarik di bagian belakang. Di sini ada lubangnya ya. Tidak hanya di bagian subwoofer saja. Di soundbar ini jarang-jarang sebuah soundbar ada
lubang subwoofernya, kecuali yang single ya, atau yang soundbar all in yang woofernya di dalam soundbar. Tapi ini ada, dan pasti ada dua, kiri kanan. Mana satunya? Nah, ini dia satunya. Dan untuk inputnya, nah di sini bisa teman-teman lihat, karena USB-nya di samping, jadi di belakang nggak ada ya. Dan dia sudah mendukung HDMI ARC, mantap. Ini ada kabel tambahan. Nah, ini untuk radio, sama seperti Simbada ya. Jadi yang suka radio terbantu banget sama soundbar ini. Dan uniknya lagi, yang membedakan dengan soundbar lain, untuk kabel powernya dia sudah tertanam di soundbarnya, dan tidak ada adapter lagi. Tidak seperti LG maupun Samsung yang ada adapternya yang lumayan gede. Jadi nambah-nambah ribet aja perkabelan. Kalau ini langsung dari unit soundbarnya terhubung ke ininya, powernya. Oke. Terakhir di bagian remote-nya seperti ini, kayak HP ya tipisnya. Jujur antara suka nggak suka bagian remote-nya ya. Sukanya desainnya itu minimalis, nggak sukanya itu baterainya. Dia baterai jenis kayak baterai jam tangan gitu ya. Jadi kalau mencari agak susah kalau bukan di online ya, karena di warung-warung nggak ada, kecuali tempat kita dekat dengan servis jam itu pasti ada. Dan harganya ini lumayan, walaupun memang masa umurnya itu biasanya ini lebih lama dibanding baterai konvensional ya. 25 lah paling murah kalau di jam di servis jam baterai seperti ini. Tapi kalau di online sih teman-teman pasti bisa dapat lebih murah. Oke, di bagian tombol-tombolnya di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tombol-tombol yang nggak perlu saya sebutkan aja penuh. Yang jelas ada equalizernya, nanti kita coba saya dinyalakan. Dan ada subwoofer plus dan minus ya, dan juga plus. Oke, kita akan coba nanti ya. Baik, ini kita sudah sambungkan ya melalui optik, dan di sini ada tulisan optik tanpa C. Sayang LCD-nya kurang lebar, jadi terlihatnya optik saja. Yang saya sayangkan juga di sini tidak hilang-hilang ya untuk modenya ya. Jadi biasanya kalau konvensional atau pada umumnya soundbar, setelah ambil mode itu dia langsung hilang. Tapi kalau ini nggak hilang-hilang, maupun mode HDMI, AUX itu dia tetap ada tulisan AUX, HDMI gitu. Jadi ya sayangnya di situ. Dan ini kita akan coba musik aja. Oh ya, sebelumnya kita akan lihat dulu equalizer di remote-nya ada apa saja. Oke, news. Normal ya, norm. Dan musik, news. Ada 3 mode. Di sini tidak ada mode movie. Cuman di ininya untuk ngatur movie-nya dari ada subwoofer minus dan juga plus. Oke. Maksimalnya dia 32. Oke, yang pasti ini sampai 0 ya. Oke, kita maksimalkan. Dan kita coba musik yang NCS aja biar tidak copyright. Selamat menyaksikan.
Oke, sepintas terdengar ya suaranya. Kalau sekecil ini subwoofernya, saya rasa sih rata-rata dengan kualitas subwoofer ini biasanya ukurannya 2 kali lipat dari subwoofer ini, menghasilkan suara yang saya rasa sih kurang lebih sama ya kalau dibanding dengan Samsung LG yang harganya sekitaran 3 jutaan juga yang pernah kita review yang kemarin, HWR 650 untuk Samsungnya. Ini justru lebih deep walaupun ukurannya lebih kecil ya, cuman memang ini lebih tinggi aja. Dan untuk kejernihan vokalnya mantap. Kita akan coba kecilin subwoofernya ya, karena tadi saya penasaran untuk soundbarnya kan ada lubang audionya. Apa mungkin tanpa subwoofernya juga suaranya bagus? Kita akan play ulang. Lanjut play maksudnya. Oke, ini tanpa subwoofer. Oke, tanpa subwoofer juga terasa lumayan untuk suara bassnya ya. Kalau nggak percaya ini saya akan coba cabut, saya setel lanjutkan ya. Dan ini tanpa subwoofer, ini belum mati. Pastikan mati dulu. Oke, sudah mati. Ini hanya soundbarnya saja. Kita lanjut. Wow, mantap. Oke, baik, jadi untuk sedikit sampel audio tanpa subwoofer ini menurut saya sudah lumayan mantep ya. Dibanding konvensional ya, rata-rata soundbar dengan subwoofer terpisah itu kalau tidak pakai subwoofernya cempreng banget, tidak ada bass-bassnya sama sekali. Beda dengan Nakamichi ini pertama kalinya saya mencoba soundbar yang sudah mendukung subwoofer, tapi dicoba soundbarnya saja ini sudah mantep banget, seperti all in dalam soundbarnya. Oke, kita akan coba trailer movie. You can't have a cat in here. Oke, ini belum dimasukin ya, kita akan sambungkan lagi biar lebih menggelegar. Oke, sudah terkoneksi, sudah hijau. Pantesan nggak ngebas, lupa dinaikkan woofernya, aduh rada-rada. Wow.
strength. I'm nothing without them. I work in a research facility where we study insects. Everything was going. Oke, cukup sekian aja untuk sedikit reviewnya ya. Yang jelas untuk movie, walaupun gak ada mode movie-nya, ini menggelegar banget. Dan itu pun tidak menutup suara vokalnya. Vokalnya itu jelas banget, jadi kayak experience sinemanya itu dapet ya. Dan wajar kalau memang ini harganya di atas 3 jutaan. Tapi kalau saya boleh bandingkan dengan brand-brand lain seperti LG maupun Samsung, Nakamichi ini kualitas audio jauh lebih bagus dibanding keduanya ya. Apalagi merek-merek yang kurang familiar, yang kurang begitu jelas. Yang jelas Nakamichi ini memang brand yang udah nggak main-main di bidang audio, kecuali yang sekarang ini, yang portable speakernya yang saya rasa sih ada sedikit campur tangan Cina-nya ya, rebrand gitu ya. Yang jelas ini membuat saya seneng dari kualitas audio untuk musik dan juga movie-nya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.